wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan bahas topik tentang gelombang. Jadi ini adalah lanjutan dari getaran, ini gelombang. Nah, secara definisi singkatnya, gelombang itu sendiri adalah energi atau getaran yang merambat. Jadi getaran yang merambat. Yang merambat sebenarnya apa? Yang merambat itu adalah energinya. Jadi energinya. Maksudnya di sini ketika misalkan ada tali yang tadinya lurus kemudian dibuat gelombang begini, sesungguhnya partikel tali ini dia nggak kemana-mana, dia cuma di sini aja. Yang merambat ini ke sini, ini adalah energinya saja. Jadi materialnya tetap di situ, tidak bergeser, tidak berpindah, hanya dia bolak-balik saja. Tapi yang berpindah merambat adalah energinya. Nah, sebagaimana di SMP kita sudah pernah pelajari, berdasarkan medium perambatnya, energi gelombang itu ada dua. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu merambatnya membutuhkan medium, contohnya gelombang tali, gelombang air. Nah, itu adalah gelombang mekanik. Nah, contoh kemudian yang kedua ini adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak membutuhkan medium. Ini pakai medium. Yang ini tanpa medium. Contoh gelombang elektromagnetik itu biasanya dicontohkan seperti gelombang matahari, sinar cahaya matahari, kemudian gelombang sinyal. Nah, itu adalah contoh gelombang elektromagnetik. Kemudian berdasarkan arah getarnya. Nah, kalau ini kan berdasarkan mediumnya atau perantaranya. Berdasarkan arah getarnya itu kita ada dua jenis gelombang juga. Jadi berdasarkan arah getar itu ada yang namanya gelombang transversal. Transversal. Ada yang namanya gelombang longitudinal. Longitudinal. Transversal ini adalah gelombang, jadi dia bentuknya gini ya. Nah, gini. Nah, ini adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambat. Jadi yang ini arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambat. Maksudnya bagaimana? Misalkan dia merambatnya ke sana, arah getarnya itu dia ke atas ke bawah. Merambat ke kanan, tapi arah getarnya ke atas ke bawah. Jadi di sini dia tegak lurus. Nah, ini namanya, ini arah getar, ini arah rambat. Nah, gelombang yang seperti ini itu memiliki arah getar yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Ini namanya gelombang transversal. Yang kedua itu namanya gelombang longitudinal. Dia biasanya diilustrasikan begini. Nah, kalau gelombang transversal tadi tegak lurus terhadap arah rambat, kalau gelombang longitudinal ini dia arah getarnya itu sejajar terhadap arah rambat. Jadi ini simbol tegak lurus, ini simbol sejajar. Maksudnya bagaimana? Kalau transversal tadi kan arah getarnya dia naik turun ke atas ke bawah, merambat ke kanan ya. Kalau yang ini arah getarnya dia ke kanan, arah rambatnya juga bolak-baliknya ke kanan ke kiri, sejajar begini. Jadi ini merambatnya ke sana, ini arah rambat. Arah getarnya itu dia cuma berayun di sini. Bolak-balik, ini arah getar. Maka disebut arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Ini macam-macam gelombang. Kemudian kita akan coba bahas besaran-besaran apa saja yang terlibat pada gelombang ini. Pada topik gelombang. Nah, besaran yang kita akan bahas itu adalah ada
lambda, atau mungkin ini saya nggak usah dihapus ya, ada lambda, ini bahasanya lambda. Lambda ini artinya panjang gelombang. Panjang gelombang. Satuannya meter. Kemudian ada periode. Periode ini satuannya sekon. Kemudian ada frekuensi. Ini mirip pada getaran ya. Ini satuannya hertz atau sepersekon. Kemudian ada cepat rambat gelombang V atau kecepatan ya. Cepat rambat atau kecepatan. Ini satuannya meter per sekon. Kita akan coba bahas satu persatu. Ini saya hapus saja. Kita mulai dari panjang gelombang. Panjang gelombang itu definisinya adalah, atau lambda itu adalah jarak dua titik sefase, atau jarak dua titik yang memiliki kondisi dan yang memiliki keadaan yang sama. Ini maksudnya begini. Karena kita punya dua jenis gelombang, maka kalau pada gelombang transversal itu lambdanya adalah, mudahnya ya, kalau mudahnya di SMP bisa diajari memiliki satu bukit, satu lembah itu berarti satu gelombang. Ini satu bukit namanya, ini satu lembah. Nah ini jarak ini nih, ini adalah satu lambda atau satu gelombang. Atau yang setara dengan ini namanya satu lambda. Setara bagaimana maksudnya? Misalkan dari sini, dari puncak ini ke puncak yang satu, ini juga satu lambda. Atau dari lembah ini ke lembah yang satunya. Nah, ini berarti satu lambda juga. Artinya kalau ini satu lambda, setengah dari itu adalah setengah lambda atau setengah gelombang. Nah, ini namanya. Jadi kalau misalkan nih hanya satu bukit saja, ini berarti setengah lambda. Atau hanya satu lembah saja, ini berarti setengah lambda. Kira-kira begitu. Itu panjang gelombang untuk gelombang transversal. Sekarang bagaimana kalau panjang gelombang untuk longitudinal? Longitudinal. Definisinya sama, jarak dua titik sefase atau jarak dari dua titik yang memiliki keadaan yang sama. Jadi misalkan di sini contoh yang nyatanya ya, ini misalkan rapat, renggang. Biasanya ilustrasinya kan begitu, rapat, renggang. Nah, begini, misalkan begini. Jadi kalau di e-book Anda bisa baca, satu gelombang longitudinal itu adalah misalkan ini, memiliki satu rapatan utuh sampai dengan satu renggangan utuh. Nah ini satu lambda. Atau misalkan, atau yang setara dengan itu, maksudnya yang setara bagaimana? Misalkan dari pusat rapatan yang satu sampai ke pusat rapatan yang sini. Ini juga satu lambda. Jadi yang ini satu rapatan utuh, satu renggang utuh. Itu satu lambda. Atau ini pusat rapatan yang satu ke pusat rapatan satunya lagi. Ini juga satu lambda. Atau misalkan pusat renggangan yang satu. Ini saya buat gini misalkan ya. Pusat renggangan yang satu ke pusat renggangan yang satunya lagi. Ini juga satu lambda. Artinya setengah dari itu adalah setengah lambda. Misalkan kalau hanya satu rapatan saja, ini berarti setengah lambda. Kalau dia hanya satu renggangan saja, ini berarti setengah lambda. Atau kalau dia dari pusat rapatan ke pusat renggangan terdekat, ini juga setengah lambda. Atau dari pusat renggangan ke pusat rapatan terdekat, nah ini juga setengah lambda. Nah, ini adalah definisi panjang gelombang, baik itu transversal maupun longitudinal. Dan satuan dari panjang gelombang ini adalah meter. Artinya nanti kalau belum meter, kita konversikan dulu ke meter agar dia setara dengan satuan SI yang lain yang akan kita pakai untuk kita hitung. Kemudian yang kedua,
Jadi lambda sudah periode. Periode ini adalah kalau pada getaran kan waktu untuk satu kali getaran. Nah, kalau pada gelombang, periode ini berarti waktu untuk satu gelombang. T ini atau periode. Satuannya sekon, dirumuskan dengan T itu sama dengan T per N. Nah, kemudian kalau frekuensi, jadi biasanya periode itu T besar ya, kalau frekuensi itu F kecil. Frekuensi, satuannya sepersekon atau hertz, itu dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Jadi ini periode, ini frekuensi. Hubungan antara frekuensi dan periode sendiri adalah T sama dengan 1/F. Atau F sama dengan 1/T. Gitu. Jadi T kecil ini adalah waktu total. Waktu total untuk seluruh getaran. Satuannya tentu sekon. Kemudian N ini adalah, untuk satu gelombang ya. N ini adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang ini tanpa satuan. Nah, nanti kalau F kan tadi udah ya. F itu hertz, T besar itu sekon. Kemudian ada lagi yang namanya, ini udah, kecepatan atau cepat rambat. V atau cepat rambat ya. Ada yang nyebutnya kecepatan, ada yang menyebutkan cepat rambat gelombang. Itu maknanya sama. Satuannya meter per sekon. Nah, pada dasarnya cepat rambat ini memiliki rumus yang sama seperti cepat rambat pada GLB ya, bahwa V sama dengan S per T, begitu. Nah, rumus ini kita bisa pakai kalau misalkan kita memiliki kasus itu gelombangnya banyak dan diketahui panjang totalnya. Jadi begitu. Nanti di sini S itu adalah panjang total gelombang. Jadi misalkan ada 5 gelombang, 10 gelombang, nah itu panjangnya berapa? Nah itu S, satuannya meter. T ini adalah waktu totalnya. Waktu total gelombang itu berjalan. Satuannya sekon. Jadi kalau yang diketahui panjang total seluruh gelombang, lebih dari satu gelombang, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi panjang total berapa, waktu total berapa, nah kita pakai rumus yang ini. Tapi kalau kasusnya nanti yang diketahui adalah periode dan frekuensi dan lambda, maka kita bisa pakai rumus yang satunya, yakni V, bentuknya mirip, lambda per T. Periode. Atau V, karena periode adalah frekuensi, V sama dengan lambda kali F. Ini juga boleh. Nah, begitu. Jadi kita bisa pakai ini kalau yang diketahui total panjang gelombang, seluruh gelombang, dan waktu total. Tapi kalau yang diketahui hanya satu panjang gelombang dan periode atau frekuensi, kita pakai rumus yang ini. Nah, khusus untuk gelombang cahaya itu biasanya V-nya itu diganti dengan C. C itu adalah lambda per T atau C itu adalah lambda kali F. C ini adalah cepat rambat gelombang cahaya. Nilai C itu adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Cepat rambat gelombang cahaya dalam ruang vakum. Nah, ini adalah besaran-besaran yang terlibat pada gelombang. Kita lihat contoh soal yang ada di contoh 8.2. Anda bisa buka itu halaman 231 ya. Kita akan bahas 4 contoh soal. Contoh soal yang ada di contoh soal 8.2. Kita lihat contoh 8.2. Mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu gelombang air merambat dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi V-nya diketahui 5 meter per sekon. Kemudian jarak antara dua puncak terdekat. Nah, ini Anda bisa gambar kalau misalkan belum bisa kebayang.
jarak dua puncak terdekat begini. Ini kan berarti 1 lambda ya. 1 gelombang ini. Diketahui di situ 2,5 meter, berarti lambdanya 2,5 meter. Jadi lambdanya adalah 2,5 meter. Kemudian berapa frekuensi dan periodenya? F-nya berapa? Yang B, T-nya berapa? Maka kita bisa tahu rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Sehingga di sini kita bisa hitung. Yang pertama F itu adalah, ini dari rumus ini, V per lambda. Sama dengan V-nya diketahui 5 meter per sekon dibagi lambdanya 2,5 meter. Meternya hilang, sama dengan 5 bagi 2,5 itu 2. Per sekon berarti Hertz. Nah, berarti F-nya adalah 2 Hertz. Kemudian yang B, T-nya berapa? Periodenya berapa? T itu 1/F. Gitu. Jadi sama dengan 1/2 Hertz. Hertz itu adalah 1 sekon ya. Hertz itu adalah 1 sekon. Sehingga kalau 1/2 itu kan setengah ya. Atau 0,5. 1/1 sekon berarti sekon. Jadi periodenya adalah setengah sekon. Artinya dia butuh waktu setengah detik untuk melakukan 1 gelombang. Contoh yang kedua. Contoh kedua, masih gelombang, ini transversal ya, transversal, ini juga transversal, karena dia gelombang tali. Gelombang tali merambat dalam waktu 10 detik sebanyak 20 gelombang. Jadi diketahui di situ, waktu total di sini ya, 10 sekon. Sebanyak 20 gelombang, berarti N-nya adalah 20 gelombang, tanpa satuan, jika jarak antara puncak dan lembah yang berdekatan. Itu apa? Kita lihat. Jadi kita gambar begini. Jarak antara puncak dan lembah yang berdekatan. Berarti ini. Oh, ini berarti setengah lambda ini. Setengah lambdanya diketahui di situ setengah meter. Jadi kalau setengah lambda setengah meter berarti dengan ini lambdanya berarti 1 meter. Setengah lambda, setengah meter. 1 lambda, 1 meter berarti. Jadi lambda sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah di situ berapa cepat rambatnya. V-nya berapa. Nah, maka kita bisa hitung. V itu sama dengan, kita boleh pakai rumus. Ada 2 rumus ya yang bisa dipakai. V itu lambda kali F. Atau boleh juga menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Lambda per T. Nah, tinggal pakai yang mana gitu. Pilih aja. Misalkan saya suka yang ini, lambda per T atau lambda per periodenya. Berarti kita hitung dulu periodenya karena di sini belum diketahui. Jadi T sama dengan, jadi saya pakai rumus yang ini ya. V sama dengan lambda per T periode. T-nya belum diketahui, maka kita hitung dulu. T sama dengan T kecil per N. T kecilnya adalah 10 sekon per N-nya adalah 20. Itu sama dengan 10 bagi 20 itu 0,5 sekon. Nah, di sini baru kita hitung. Baru ke sini ya. Lambdanya adalah 1 meter dibagi periodenya adalah 0,5 sekon. 1 dibagi setengah itu 2. Berarti sama dengan 2 meter per sekon. Gitu. Nanti Anda bisa juga dicoba kalau menggunakan rumus yang ini, silakan. Kalau rumus yang ini berarti F-nya dihitung dulu. Dengan rumus F sama dengan N besar per T kecil. Itu. Coba kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga ini contoh dari gelombang longitudinal. Mudah-mudahan ini ya cukup. Saya bagi gini aja ya. Contoh ketiga, selinki dihentakkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara 2 pusat rapatan terdekat itu 30 cm. Jadi kalau saya gambar, diketahui. Jadi dia ada gini ya. Rapat, renggang, jarak 2 pusat rapatan terdekat. Di sini sampai sini. Berarti ini 1 lambda. Di situ diketahui lambdanya, 1 lambdanya adalah sebesar 30 cm. 30
Senti ini kita jadikan ke meter, sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter, atau sama dengan 0,3 meter, gitu. Kemudian, diketahui frekuensinya 50 Hz. F-nya adalah 50 Hz. Yang ditanyakan, cepat rambatnya berapa? Ditanya, V-nya berapa? Gitu. Nah, V itu adalah lambda kali F. Sama dengan lambdanya 0,3 meter kali F-nya adalah 50 Hz. Hertz itu adalah sepersekon, maka sama dengan 0,3 kali 50, itu berarti 15 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang pada gelombang longitudinal di selinki adalah 15 meter per sekon. Terakhir contoh soal nomor 4. Nomor 4 ini juga masih contoh gelombang longitudinal. Kita lihat, sebuah selinki mengalami gelombang longitudinal dengan jarak pusat renggangan dan rapatan terdekat 25 cm. Jadi diketahui ada jarak begini, ini rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Jarak pusat renggangan dan rapatan terdekat, berarti pusat rapatan, atau di sini pusat renggangan ke pusat rapatan terdekat. Ini berarti setengah lambda, ini ya. Pusat renggangan ke pusat rapatan terdekat. Setengah lambdanya itu adalah 25 cm. Artinya satu lambdanya itu adalah 50 cm. Jadi kalau setengahnya itu 25, satunya berarti 50. Maka di sini kita buat lambda sama dengan 50 cm. Atau sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 0,5 meter. Kemudian di sini diketahui cepat rambatnya 20 meter per sekon. V-nya 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah F-nya berapa, F-nya berapa, T-nya berapa. Maka kita bisa hitung dari rumus ini. Ini ya. Nah ini. V sama dengan lambda kali F. Jadi V sama dengan lambda kali F. Berarti F itu sama dengan V per lambda. Sama dengan V-nya 20 meter per sekon per lambdanya adalah 0,5 meter. Berarti 20 dibagi setengah. Sama dengan 40 Hz. Gitu. Kemudian berapa periodenya? Ini tempatnya kecil ya, saya buat di sini ya. Nah, T itu adalah seper F. Seper F. Berarti sama dengan seper 40 sekon atau 0,025 sekon. Nah, gitu. Saya kira demikian. Ini penjelasan tentang gelombang, dari awal definisi, kemudian macam-macam gelombang, kemudian besaran yang terlibat pada gelombang, panjang gelombang, kemudian periode, frekuensi, cepat rambat, ada juga jumlah getar, kemudian kita coba membahas contoh soal 8.2 dari nomor 1, 2 itu untuk kasus gelombang transversal, dan nomor 3, 4 untuk kasus 3 dan 4 untuk kasus gelombang longitudinal. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.